Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita bertemu di program Wasila News yang berisi informasi hangat seputar kampus UIN Alauddin Makassar selama 1 bulan terakhir. Yuk kita update kabar seputar kampus di Wasila News bersama saya Firda. Informasi kita awali dengan berita pemilihan calon rektor UIN Alauddin Makassar 2023 hingga 2027 serta beberapa polemik yang terjadi dan wisudawan UIN yang membuat Prof. Hamdan Juanis merasa iri. Kita ke informasi pertama, Sobat Wasila. Pengumuman pemilihan calon rektor UIN Alauddin Makassar tuai kontroversi. Pemilihan calon rektor ini telah melalui tahap pengumuman. Ada 8 nama yang dinyatakan lulus oleh panitia penjaringan. Pengumuman nama-nama yang lulus berkas administrasi tersebut menarik perhatian ketika salah satu calon yaitu Prof. Mustari Mustafa yang merupakan guru besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi sekaligus mantan atas pendidikan dan kebudayaan KBRI di Bangkok, Thailand mengaku keberatan karena tak diloloskan sebagai bakal calon rektor. Pernyataan itu dimuat dalam sebuah surat yang disebar ke awak media. Dalam surat itu terdapat beberapa poin keberatan. Pertama, terkait penetapan bakal calon yang tidak sesuai. Dari tanggal yang seharusnya 19 April molor ke tanggal 27 April 2023. Poin yang kedua yaitu verifikasi berkas. Prof. Mustari mengaku ia harus menjalani proses verifikasi secara tatap muka dengan panitia penjaringan. Ia menganggap hal tersebut malah menjurus ke arah pemaksaan, penekanan, serta intimidasi. Selain itu, panitia penjaringan menganggap jika Prof. Mustari tidak memenuhi persyaratan pencalonan pada bagian A poin 4, yaitu memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi, paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain paling singkat 2 tahun. Padahal, Prof. Mustari mengaku ia tetap menjalankan tugasnya sebagai Ketua Lembaga Kerjasama dan Hubungan Internasional di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bone pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Sekalipun pada tahun 2017, ia diangkat sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI Bangkok. Tapi ia mengaku tetap menjalankan tugas di STKIP atas persetujuan dari pimpinan STKIP. Terakhir, Prof. Mustari menuliskan, jika keberatannya tidak ditanggapi, Prof. Mustari mengancam membawa persoalan ini ke ranah hukum. Panitia penjaringan Pilrek diminta tegas dan transparan. Polemik Pilrek ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan, salah satunya dari Ketua Ikatan Alumni Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, Galib Ibnu Umar, yang menegaskan jika panitia harus adil dan transparan. Ia mengatakan jika memang dugaan itu tidak benar, tetap jalankan proses pemilihan. Dan jika dugaan itu benar, ia berharap harus digugurkan. Galib Sapane menyebut jika pihak penyelenggara harus transparan terkait apa yang melatar belakangi salah satu calon rektor tersebut, sehingga harus didiskualifikasi atau tidak dilibatkan. Ia bahkan mengatakan jangan berharap segala sesuatu akan baik-baik saja jika pihak panitia sendiri saja masih menutup-nutupi. Informasi ketiga, panitia tidak transparan sehingga terkesan seperti tim sukses. Polemik tersebut juga ditanggapi oleh Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Mufaddal Rehan, yang menilai panitia penjaringan bakal calon rektor UIN Alauddin Makassar tidak independen dan transparan hingga terkesan seperti tim sukses. Fatal menyayangkan adanya indikasi kecurangan dalam tubuh PPBCR UIN Alauddin Makassar. Hal tersebut dapat membuat kerugian bagi nama baik alma mater. Dan untuk diketahui, Pilrek UIN Alauddin Makassar tak hanya kali ini kisruh. Di tahun 2014 silam, di mana figur terpilih Prof. Andi Faisal Bakti atau akrab disapa AFB yang memenangkan pemilihan tidak dilantik sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar oleh Kementerian Agama. Rektor UIN Alauddin Makassar saat itu Prof. Musafir Pak Bari mengatakan AFB tidak dilantik Kemenak karena hasil pemilihan yang dimenangkan dianulir Kemenak karena pemilihan dinilai tidak korup. Sementara itu, Ketua PPBCR UIN Alauddin Makassar, Kamaluddin Abu Nawas, membantah pihaknya melakukan intimidasi dan tendensius. Ia mengatakan apa untungnya intimidasi dan membeda-bedakan.
terkait dengan pemanggilan Prof. Mustari untuk verifikasi berkas sebagai tahapan verifikasi. Karena yang diverifikasi hanyalah SK Mustari sebagai Ketua Lembaga STKIP Muhammadiyah Bonek, karena terkait dengan persyaratan umum. Hasilnya lanjut dia Mustari mengakui bahwa SK itu berlaku sampai 2019, sementara di saat yang sama, Mustari juga menjabat sebagai Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Bangkok. Informasi selanjutnya, Rektor UIN Alauddin Makassar iri dengan mahasiswanya. Salah satu wisudawan UIN Alauddin Makassar, Edi Sul Isdar, mendapat beasiswa lanjut S2 di universitas terbaik dunia, yaitu Harvard dan Stanford, hingga membuat Rektor Prof. Hamdan Juamis merasa iri dengan pencapaiannya. Prof. Hamdan bahkan mengatakan, meskipun ia telah menjadi guru besar, ia tetap merasa iri dengan prestasi membanggakan Edi Sul Isdar, dan dia masih memimpikan menjadi Edi Sul. Keirian yang diiringi rasa bangga tersebut terlihat ketika Prof. Hamdan menepuk-nepuk pundak Edi Sul sambil memujinya di acara wisuda yang bertempat di Auditorium Kampus 2 UIN Alauddin Makassar. Edi Sul Isdar mengaku ada beberapa tahapan yang dilakukan, diantaranya ia mengapply sertifikat internasional terlebih dahulu yang diperoleh selama studi di UIN Alauddin Makassar. Untuk saat ini Edi Sul belum memilih kampus yang akan ia masuki, namun kemungkinan besar ia akan memilih Stanford University karena telah lulus dengan beasiswa, sedangkan di Harvard ia baru lulus di kampus namun belum lulus untuk beasiswa. Nah Sobat Wasila, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita pada Wasila News kali ini. Kita ketemu di bulan depan dengan segala informasi seputar kampus UIN Alauddin Makassar. Saya Firda, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.